data gitu. Kita nggak bisa memisahkan fisik dengan psikologis kan, itu jadi satu ya, pasti nggak bisa dipisahkan ya. Kalau dilihat reaksi ketika orang-orang mendengar berita di mana-mana bahwa di sini sudah terjangkit, ada kasus baru yang bertambah setiap harinya sampai saat ini. Banyak yang merespon atau bereaksi cemas, panik gitu ya, panik, sehingga kita bisa lihat di mana-mana sekarang pertama kali beritanya muncul kan sudah terlihat ya bahwa orang-orang tuh langsung melakukan proteksi, beli sesuatu yang tidak seharusnya, maksudnya tidak seharusnya sampai sepanik itu, beli masker, beli hand sanitizer gitu, memborong semuanya sampai pergi ke supermarket, kita lihat di mana-mana jadi penuh ya, kemudian menimbun bahan-bahan pokok karena khawatir akan kehabisan. Nah itu kan sebenarnya salah satu reaksi panik ketika kita mendengar berita yang negatif. Sebenarnya di dunia sendiri kan ini Indonesia kan kemarin baru Maret ya, kita tahu ada kasus positif. Sebenarnya kita sudah tahu dari bulan Januari kan ya gitu. Jadi sebenarnya kita udah dikasih aba-aba gitu bahwa mungkin akan terjangkit juga, dan Indonesia bukan berarti salah satu yang tidak mungkin akan terjangkit. Berarti sebenarnya kita sudah diberikan warning gitu ya sama berita-berita sebelumnya, tapi belum terasa kepanikannya sampai di bulan Maret kemarin gitu. Sebenarnya itu sih pasti berpengaruh gitu. Dan pengaruhnya ke arah yang negatif ya. Kalau yang kita lihat sejauh ini tuh ke arah panik, ke arah cemas, ya, kegiatan-kegiatan yang akhirnya jadinya nggak terkontrol gitu, seperti itu. Iya, yang paling terasa itu kan kecemasan ya Bu, kecemasan terjangkit, itu yang paling terasa. Apakah kecemasan itu bagian dari penyakit psikologi Bu? Ya kalau misalnya kita bicara kecemasan bagian dari gangguan psikologis ya, atau permasalahan psikologis ya. Kalau kita bilang misalnya permasalahan, kalau gangguan itu kan udah lebih berat ya. Artinya kalau permasalahan psikologis ya, dan sebenarnya kecemasan itu kan sesuatu yang lumrah ya, wajar gitu. Kita juga sehari-hari kadang merasa cemas ya, misalnya nggak pun ada corona ini, misalnya kita mau pergi keluar, khawatir kita misalnya terlambat, khawatir kita misalnya terjadi sesuatu di jalan, itu kan sebenarnya sesuatu hal yang wajar gitu. Tapi saat ini ketika semua ada wabah gitu ya, kecemasan itu jadi suatu hal yang terlihat sangat jelas gitu, karena memang bahayanya dirasakan langsung gitu. Tapi sebenarnya kecemasan sendiri kan bukan sesuatu yang kita bisa lihatnya sisinya negatif aja, tapi juga positif gitu. Kemarin kecemasan membuat kita mengantisipasi hal terburuk yang akan terjadi di masa depan gitu kan ya. Jadi ketika itu kita lihatnya dari sisi yang positif, orang akan melakukan serangkaian kegiatan atau perilaku-perilaku protektif untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Misalnya pemerintah menganjurkan untuk social distancing atau physical distancing gitu. Nah, kita ikut aturan itu gitu. Itu kan sebenarnya dengan mengikuti aturan itu kita tahu bahwa karena kita khawatir kita terjangkit, kita jadi akan melakukan kegiatan yang membuat kita aman gitu, salah satunya. Kemudian yang kedua misalnya kita dianjurkan untuk dari luar rumah, misalnya dari sering-sering melakukan cuci tangan gitu sebagai bentuk dari tingkah laku protektif, dan itu kita lakukan. Itu kan sebenarnya dampak dari kecemasan, bahwa daripada kita sakit, mendingan kita melakukan kegiatan cuci tangan ini untuk menghindarkan kita dari penyakit. Kita minum suplemen, makan makanan bergizi, kan sebenarnya itu positif ya dampak kecemasannya. Tapi ada juga dampak kecemasan yang sifatnya negatif gitu. Artinya kalau kita berlebihan menanggapi isu, misalnya ya kita lihat di mana-mana sudah banyak kayak beritanya, nggak hanya di TV, di radio, di sosial media, hampir semuanya itu berita tentang ada lagi kasus confirm positif di daerah A, di daerah B, misalnya di Sumatera Barat sendiri ternyata sudah ada PDP yang meninggal dunia gitu kan. Itu kan sebenarnya berita negatif yang kita terima jadi seperti teror ya jadinya gitu. Kemudian kita lihat di luar sana orang-orang sudah beraktivitas dengan menggunakan masker di mana-mana gitu. Artinya kita udah bilang, oh, berarti ini serius ya dampak dari wabah ini. Nah, itu membuat kita khawatir. Nah, kalau kecemasan kita itu tidak bisa kita kendalikan, artinya kita berpikir bahwa ini akan berdampak negatif juga sama saya nih, orang-orang udah membuat saya panik nih dengan kondisi seperti ini. Saya juga pasti terjangkit nih. Kalau saya terjangkit, ada kemungkinan juga nih saya menulari keluarga saya, kemudian
keluarga saya juga ikut terjangkit, dan saya dan keluarga ada yang meninggal, saya kehilangan anggota keluarga saya yang cintai, itu kan semuanya jadi pikiran-pikiran yang mungkin akan berantai, yang akibatnya kita akan sampai pada dampak dari kecemasan yang negatif gitu. Jadi sebenarnya yang terjadi mungkin saat ini bisa dua-duanya gitu. Bisa yang positif kecemasannya, kita bisa lihat ada orang-orang yang akhirnya ikut anjuran untuk melakukan tingkah laku yang protektif, bisa juga yang sebaliknya gitu. Gitu sih. Bagaimana kita bisa membedakan, Bu? Saya ini terpapar kecemasan berlebihan, dalam artian kecemasan saya ini udah mengarah ke negatif daripada kecemasan saya ini berarah ke positif. Bagaimana bisa kita membedakannya? Yang pertama, kita pasti harus yang kondisi saat ini itu adalah kondisi yang memang tadi ya tidak bisa kita prediksi, sesuatu yang benar-benar baru. Artinya kita nggak bisa tahu kapan selesainya, kapan ini akan mencapai puncaknya, dan apa dampak terburuk yang akan kita hadapi. Itu sebenarnya nggak ada yang tahu. Prediksi ahli mungkin memang banyak, tapi kan belum bisa kita katakan sebagai sesuatu yang pasti akan terjadi gitu. Nah, kecemasan sebenarnya wajar terjadi gitu. Artinya sesuatu yang normal ketika kita cemas dalam kondisi seperti ini. Itu yang pertama harus kita kita pahami gitu. Kemudian yang kedua, bedakan antara ini permasalahan kita yang sebenarnya atau ini kecemasan yang kita angan-angankan atau kita hipotetikkan gitu. Jadi sesuatu yang memang kita ini jangan-jangan saya akan begini, jangan-jangan gitu. Gimana kalau nanti, nah yang seperti itu tuh yang banyak yang terjadi. Nah, ini dua ini yang berbeda. Kalau permasalahan utama atau permasalahan yang sebenarnya itu kita bisa lihat, oh sekarang saya disuruh di rumah aja. Mungkin terbatas kegiatan fisiknya gitu. Kemudian saya nggak bisa lagi, misalnya kalau saya yang hobinya suka kumpul-kumpul sama teman-teman, jadi sekarang nggak bisa. Itu kan permasalahan utama. Jadi saya tidak bisa lagi berkegiatan sebagaimana mestinya. Tapi kalau yang hipotetik itu kan yang seperti tadi, rantai kecemasan yang awalnya tuh sebenarnya belum terjadi saat ini, mungkin akan terjadi di kemudian hari, tapi yang di kemudian hari pun belum tentu akan terjadi. Nah, itu yang perlu dibedakan antara dua itu sebenarnya. Iya, artinya ada istilah di psikologi itu psikosomatis ya. Psikosomatis artinya kita seakan-akan sudah terjangkit saja gitu. Padahal kita tidak apa-apa gitu. Nah, iya. Jadi itu biasanya ketika itu kapan terjadi itu? Nah, biasanya gini, kita memunculkan satu simptom penyakit gitu ya. Misalnya kita tiba-tiba batuk-batuk, atau kita tiba-tiba demam. Atau misalnya kita ketika kita mengalami itu, jadi kita berpikir kemarin saya ketemu sama siapa ya, jangan-jangan dia yang menularkan ke saya gitu. Kemudian dari menularkan ke saya, jangan-jangan saya di rumah nih sebenarnya jadi ODP semua gara-gara saya nih batuk-batuk. Terus jangan-jangan sampai saya udah mikir kalau saya ntar meninggal gitu misalnya, saya udah meninggalin keluarga saya segala macam. Nah, itu psikosomatis itu kita berpikir bahwa simptom fisik yang kita rasakan sekarang, misalnya seperti batuk-batuk atau demam, itu dianggap sebagai penyakit yang serius. Itu yang psikosomatis. Yang dimaksud dengan psikosomatis itu. Jadi kita batuk 3 kali misalnya gitu, kita mikir kita kena corona. Nah, itu sebenarnya yang psikosomatis gitu. Jadi belum tentu kalau misalnya kita tiba-tiba di rumah gitu, misalnya batuk atau misalnya kita bersin-bersin gitu, misalnya saya corona nih gitu. Nah, itu sebenarnya yang membedakan antara ini perlu objektif ya, misalnya apakah kita batuk-batuk tuh jangan-jangan habis, kalau istilah orang ini keselak gitu ya. Nah, bedakan batuk keselak sama batuk yang gara-gara kita kemungkinan terjangkit gitu. Kita perlu objektif. Kalau misalnya memang kita punya riwayat bertemu dengan orang misalnya yang pernah terjangkit atau kita dari daerah yang terjangkit, itu mungkin kita wajar perlu memeriksakan diri ya ke tenaga medis ya. Nah, yang pertama sekali yang harus kita lakukan, jangan melakukan self diagnosis. Jangan mendiagnosa diri sendiri kalau saya sakit. Nah, ini yang bikin kecemasannya meningkat nih sebenarnya. Jadi kalau kita punya simptom fisik dan kita merasakan ini cukup mengganggu kesehatan, sebaiknya periksakan ke yang seharusnya, ke dokter, datang ke rumah sakit itu. Jangan membiarkan kita berandai-andai, berangan-angan bahwa jangan-jangan saya kena corona gitu. Ini yang psikosomatis. Jadi kalau misalnya dia punya simptom fisik,
ya kalau misalnya ini memang sudah cukup mengganggu kesehatan secara keseluruhan ya, kita lihat gejalanya hampir mirip dengan yang dirasakan yang seperti kita tahu pengetahuan orang-orang yang terjangkit corona, silakan datang ke puskesmas atau ke dokter atau ke rumah sakit untuk benar-benar memeriksakan diri. Gitu. Jangan berasumsi yang sehingga kita makin cemas, makin merasa sakit akhirnya. Nah, sehingga ini yang dimaksud dengan artinya kalau cemas ini nggak bisa kita kendalikan, bisa pengaruh buruk juga ke tubuh secara kesehatan ya? Iya pasti, karena kan sebenarnya tubuh sama kita secara fisik dan psikologis itu kan tidak bisa terpisahkan ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita semakin banyak kita merasakan kecemasan, semakin tubuh kita juga merasakan bahwa imunitas kita akan berkurang gitu, menurun imunitas kita akan merasa lebih stres gitu ya. Kemudian hormon kortisol, adrenalin yang harusnya nggak keluar itu keluar, sehingga kita makin merasakan kita sakit gitu. Nah ini yang sebenarnya bisa menurunkan imunitas yang benar-benar jadi bikin kita sakit beneran gitu. Oke, Bu Rayu. Gitu. Jadi informasi ini tiap hari datang, tiap hari ada informasi orang meninggal, tiap hari kita cemas. Bagaimana kita mengendalikan kecemasan ini? Ya. Yang pertama mungkin membatasi informasi yang negatif yang masuk ke dalam pikiran kita ya, ke dalam kognisi kita ya. Pertama, kita pasti kalau di rumah baca sosial media, kemudian nonton TV, semua kan berita negatif. Kalau pemerintah ini kan physical distancing, social media distancing juga lebih baik digunakan. Jadi ya cukup satu hari sekali baca berita corona, ada perkembangan apa, kita juga butuh tahu itu ya, sebagai edukasi buat diri sendiri bahwa sudah sejauh mana perkembangan kasus ini gitu ya. Tapi nggak perlu sering-sering, karena kalau terlalu sering ini akan mengakibatkan kita makin cemas. Itu yang pertama. Jadi terus yang kedua ya, kita tetap terkoneksi dengan orang-orang meskipun kita tidak keluar rumah gitu. Jadi tetap merasa terkoneksi dengan orang itu social support ya. Kita merasa bahwa kita nggak merasakan ini sendiri, di luar sana sama orang juga merasakan hal yang sama gitu ya. Ini yang perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan social atau physical distancing itu bukan mengisolasi diri, bukan menarik diri dari lingkungan sosial gitu ya, tapi tetap terkoneksi dengan cara yang lain lah gitu, dengan telepon, dengan video call, dengan Zoom seperti ini gitu. Terus yang ketiga tetap aktif di rumah dengan apapun kegiatan kita yang bisa kita lakukan di dalam rumah gitu, tetap membuat kita produktif. Misalnya kita biasanya setiap hari bisa mengerjakan pekerjaan berapa banyak gitu ya. Ya kita bikin target bahwa meskipun kita di rumah, kita tetap bisa mengerjakan target yang sama dengan pekerjaan kita di kantor. Meskipun ada beberapa situasi atau kondisi yang mungkin nggak akan sama ya, seperti kerja di kantor atau kerja di rumah gitu. Tapi gimana kita bikin suasana atau kondisi di rumah tetap kita bisa aktif seperti layaknya kita beraktivitas sehari-hari gitu. Nah yang keempat mungkin satu lagi, ini ya, kita juga jangan lupa berserah diri ya. Artinya kita yakin dan percaya, berdoa bahwa suatu saat ini ada akhirnya kok gitu. Jadi apa yang kita alami saat ini dialami juga oleh orang-orang banyak di luar sana, bahkan tidak cuma di Indonesia tapi juga di dunia gitu ya. Tapi ini insya Allah suatu saat akan berakhir. Jadi dengan usaha kita yang sekarang, meskipun kita cemas dengan kondisi sekarang, nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita percaya bahwa kita punya harapan bahwa suatu saat ini akan berakhir. Nah itu sih sebenarnya. Artinya kita perlu menstimulus diri walaupun ini tidak mudah ya Bu? Iya betul, sugesti positif ya, banyak gitu, bahwa sugesti positif itu yang sulit. Kadang kita saat ini, kita hidup untuk saat ini dulu. Kalau memikirkan masa depan yang kita nggak tahu, kita nggak bisa prediksi, apalagi prediksinya selalu biasanya orang tuh cenderung berprediksi itu yang terburuk gitu ya. Nah ini yang perlu kita hindari, pikiran-pikiran antisipasi terburuk itu gitu. Kita hidupnya saat ini ya, kita hadapi. Kalau misalnya permasalahan kita ada saat ini ya saat ini. Gitu. Pikiran ke depan ya, kita bisa postpone dulu lah pikiran-pikiran negatif itu. Oke, terakhir mungkin Bu Rayu, apa yang Bu Rayu untuk masyarakat, dan apakah bisa kita memenangkan pertarungan ini secara psikologi dengan virus ini Bu Rayu? Oke, sebenarnya ini komprehensif ya, artinya kita melakukan juga usaha-usaha yang sifatnya fisik, yang seperti yang saya sampaikan tadi gitu.
ikuti anjuran pemerintah, tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga, tetap melakukan social distancing, pokoknya tetap menjaga kebersihan diri itu tetap perlu dilakukan, tapi jangan lupa tetap kesehatan fisik penting, kesehatan mental juga penting. Artinya kita di rumah dengan kondisi seperti ini kan memang bisa orang cemas iya, frustrasi iya, bosan iya, kan banyak ya hal negatif yang mungkin akan terjadi dalam situasi-situasi ketika kita berusaha untuk tetap terasa aman secara fisik. Nah, yang kesehatan mentalnya juga perlu dijaga gitu. Artinya kalau memang kita sudah tidak bisa melakukan yang seperti saya sebutkan tadi cara-caranya gitu ya, dan perlu bantuan profesional, silahkan datang ke bantuan profesional. Sekarang cukup banyak ya konseling atau layanan psikologi gratis yang ditawarkan gitu, baik itu dari HIMSI, kalau di HIMSI Sumbar juga sudah ada, dari UNP di psikologi sudah ada, dari BK di psikologi di UNP juga sudah ada, jadi sudah banyak layanan itu yang juga sudah disebarluaskan, artinya bisa dimanfaatkan gitu dalam kondisi seperti ini. Kalau seandainya kita menemukan hal-hal yang sudah tidak bisa nih kita handle secara pribadi gitu ya, nah silahkan datang ke layanan seperti itu gitu. Oke, terima kasih Bu Rahayu. Semoga kita baik-baik saja. Ya, mudah-mudahan selalu sehat, baik fisik maupun mental, Pak. Iya, terima kasih Bu Rahayu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.